duduk. Ya, selamat pagi Bu ya, perkenalkan saya Dr. Widya, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi atas identitas Ibu, apakah benar Ibu atas nama Ibu Anjali usia 22 tahun? Benar dokter. Baik, ya seperti yang kita lakukan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah melakukan konseling awal Bu ya. Jadi untuk hari ini Ibu tujuannya adalah pemasangan kontrasepsi atau KDR. Nah, untuk tujuan Ibu melakukan pemasangan ini adalah untuk menunda kehamilan Ibu. Apakah benar? Benar dokter. Baik, karena tujuannya sudah saya ketahui sebelumnya, di sini saya izin bertanya beberapa hal dari Ibu. Apakah ada keluhan yang lain selama kehamilan sebelumnya? Sejauh ini sih tidak ada keluhan apa-apa dokter, aman-aman saja. Baik. Untuk haidnya apakah normal Ibu? Kebetulan haidnya normal dok. Oh iya, baik. Karena Ibu dalam keadaan sehat juga, jadi saya bisa lanjutkan tahap pemasangan KDR-nya. Sebelum itu saya ingin menyampaikan atau menjelaskan sedikit terkait dengan prosedur pemasangan KDR-nya. Jadi untuk prosedur pemasangannya nanti saya akan memasangkan atau memasukkan alat KDR-nya itu ke rahim Ibu. Nah, ketika saya memasukkan nanti, mungkin Ibu akan merasakan hal-hal yang kurang nyaman atau mungkin sedikit rasa nyeri. Namun Ibu tenang saja, nanti saya akan melakukannya secara hati-hati. Dan terkait dengan alat, di sini yang alat yang saya gunakan adalah alat yang steril dan juga aman, serta prosedur tindakan yang saya lakukan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku di rumah sakit ini. Sejauh ini dari Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada dokter. Tidak ada. Karena Ibu tidak ada yang ditanyakan, maka bisa saya lanjut ke tahap berikutnya. Sebelum itu saya mungkin minta Ibu untuk memasukkan kandungan yang terlebih dahulu, dan ketika sudah Ibu silakan menuju ke bed pemeriksaan dan mengambil posisi litotomi atau setengah duduk. Apakah bisa dimengerti Bu? Bisa dokter. Silakan Ibu. Terima kasih dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persiapan alat. Di sini ada beberapa alat yang diperlukan dalam proses pemasangan atau tindakan pemasangan KDR. Yang pertama adalah tentu saja dari KDR-nya sendiri. Di sini ada. Lalu untuk sterilisasi atau untuk tindakan aseptik di sini ada hand sanitizer. Lalu di sini ada hand spoon. Dan di sini selanjutnya ada kapas. Lalu di sini ada sondase untuk mengukur kedalaman kafum uterinya. Di sini ada spekulum, di sini ada tenakulum, di sini ada klem 2 untuk nanti penjepitan dari kapasnya. Selain itu juga di sini sudah ada lampu penerang untuk nanti memudahkan dalam melihat ke dalam serviksnya. Baik, untuk selanjutnya karena persiapan alat sudah lengkap, selanjutnya saya akan memastikan kembali untuk KDR ini sudah terpasang dalam kemasan yang steril. Baik, di sini KDR sudah terpasang dalam kemasan yang steril. Baik, untuk alat-alat sudah siap. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan hand scrub. Baik, untuk tindakan persiapan alat dan juga penggunaan hand spoon sudah selesai. Selanjutnya bisa saya lanjutkan ke tindakan pemasangan KDR. Baik, di sini saya sudah melakukan tindakan prosedur mencuci tangan dan juga menggunakan hand spoon yang baru. Selanjutnya tindakan berikutnya adalah pemasangan KDR-nya. Yang pertama adalah dengan memasangkan dari spekulumnya. Permisi Bu ya. Dan sudah, selanjutnya untuk memfiksasi dari serviksnya, saya akan memasangkan dari tenakulum. Untuk pemasangan ini Ibu mungkin merasakan rasa tidak nyaman atau rasa nyeri, namun mohon ditahan sedikit ya. Permisi Bu. Saya akan menjepitnya di pukul 1.
Baik, sudah. Selanjutnya di sini saya akan mengukur kedalaman dari tabung puterinya menggunakan silinder uterus yang dipasangkan atau dimasukkan dengan teknik no touch atau tidak menyentuh permukaan yang lain. Sudah. Baik, selain mengukur kedalaman, di sini menentukan arah atau posisi uterusnya. Di sini untuk posisi atau arahnya itu adalah antifleksi. Untuk kedalamannya, baik, kurang lebih di sini angka 8 cm. Untuk sonde yang sudah tidak digunakan, direndam di cairan klorin. Baik, selanjutnya adalah mengukur kedalaman tabung uteri pada tabung inserternya. Jadi di sini sudah menunjukkan pada angka 8, selanjutnya sudah bisa digunakan. Tahap berikutnya adalah mengambil dengan AKDR dengan steril tanpa menyentuh dari permukaan yang tidak steril. Selanjutnya jika sudah siap untuk digunakan, masukkan AKDR pada sampai ke cervix hingga lengan biru ini menyentuh cervix atau sampai teraba tahanan. Sudah. Baik, di sini sudah ada teraba tahanan. Selanjutnya lakukan teknik withdrawal, jadi tarik dari tabung inserternya sampai ke pangkal. Baik, sudah. Selanjutnya mengeluarkan dari pendorongnya secara penuh, buang di tempat kontaminasi. Selanjutnya dorong kembali tabung inserter sampai ada tahanan atau sampai leher birunya menyentuh cervix. Baik, sudah. Selanjutnya sudah ada tahanan, jadi sudah masuk. Berikutnya adalah mengeluarkan sedikit dari tabung inserternya hingga benang AKDR itu tersisa kurang lebih 3 sampai 4 cm. Lalu dilakukan pengguntingan. Sisakan 3 sampai 4 cm. Sudah. Selanjutnya dikeluarkan tabung insertnya secara menyeluruh. Buang di sampah terkontaminasi. Baik, untuk pemasangan dari AKDR-nya sudah. Selanjutnya di sini saya akan melepaskan dari tenakolumnya terlebih dahulu. Sudah. Tenakolum yang sudah tidak terpakai direndam di cairan klorin 0,5%. Selanjutnya melihat dari cervixnya bekas jepitan dari tenakolum apakah ada perdarahan atau tidak. Baik, di sini ada sedikit perdarahan, maka melakukan penekanan menggunakan kapas sekitar 30 sampai 60 detik. Sudah. Karena sudah tidak ada perdarahan, maka selanjutnya saya akan lepaskan spekulumnya. Sudah. Baik, spekulum direndam di cairan klorin 0,5%. Baik Ibu, untuk pemasangan dari AKDR-nya sudah selesai. Selanjutnya saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pasca pemasangan AKDR ini. Untuk selanjutnya Ibu saya persilakan untuk menggunakan pakainya kembali dan menuju ke meja pemeriksaan tadi. Baik, silakan Ibu.
saya akan melakukan tindakan aseptik dan melepaskan enzim terlebih dahulu. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan merapikan alatnya terlebih dahulu. Baik, karena alatnya sudah rapi, selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik, mencuci tangan dan juga melepaskan enzim. Baik Ibu, jadi untuk pemasangan AKDR atau kontrasepsinya sudah selesai. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan maaf kalau misalnya tadi Ibu ada merasakan hal yang kurang nyaman. Nah, selanjutnya saya mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal-hal yang mungkin Ibu rasakan selama atau setelah pemasangan kontrasepsi ini. Oke, jadi yang pertama terkait dengan pemeriksaan sendiri. Jadi di sini Ibu bisa melakukan pemeriksaan sendiri atau pemeriksaan mandiri terkait dengan apakah AKDR itu masih terpasang atau tidak di rahim ibu, dengan cara ketika ibu mandi itu mengambil posisi jongkok dan memasukkan jarinya, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengahnya ke dalam vagina ibu dan rasakan apakah masih ada benang AKDR-nya atau tidak. Kalau misalnya masih ada, artinya AKDR masih terpasang baik di rahim. Namun apabila tidak ada, ibu bisa menyampaikannya ke saya atau datang kemari lagi dan nanti saya akan melakukan pemeriksaan ulang. Yang kedua terkait dengan efek sampingnya. Nah, ketika ibu sudah memasangkan AKDR ini, mungkin efek samping yang dapat ibu rasakan, misalnya seperti rasa tidak nyaman saat berhubungan. Lalu yang kedua mungkin rasa nyeri saat haid atau mungkin perdarahan yang berlebih saat haid. Nah, apabila keluhan-keluhan itu ibu alami selama beberapa hari ke depan, ibu silakan langsung saja kontrol ke sini untuk nanti saya melakukan pemeriksaan ulang lagi dulu. Namun apabila tidak ada efek samping atau tidak ada keluhan, ibu bisa melakukan kontrol sekitar 1 bulan berikutnya dan juga nanti kontrol rutin sekitar 1 tahun selama 5 tahun seperti itu ya. Nah, terkait dengan pencabutan, dari ibu bebas ingin melakukan pencabutan kapan saja, tinggal nanti informasikan kepada saya dan saya akan melakukan tindakan pelepasan atau pencabutan dari AKDR-nya seperti itu. Nah, sejauh ini dari ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, dokter, sudah jelas. Tidak ada. Baik, jika ibu tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan mengisi rekam medis terlebih dahulu dan juga mengisi kartu AKDR ibu. Baik, sudah ibu, ini saya berikan kartu AKDR-nya. Nanti silakan jangan lupa untuk kontrol rutin terkait dengan pasca pemasangan AKDR ini. Sekali lagi dari ibu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, dokter. Tidak ada. Baik, jika tidak ada maka pertemuan bisa saya akhiri. Semoga ibu sehat selalu. Terima kasih ibu. Terima kasih dok, pamit dok. Permisi dokter. Selamat siang, rekan Bu. Perkenalkan, saya Dr. Metro. Saya adalah dokter yang bertugas di klinik pada siang hari ini. Di sini saya berbicara dengan ibu siapa? Ibu Angeli. Ya, Ibu Angeli umurnya saat ini berapa? 22 tahun dokter. Ya, kalau boleh tahu, Ibu Angeli tinggal di mana? Di Banyuning. Ibu Angeli datang kemari dengan tujuan apa ya, Bu? Ingin melepas AKDR dokter. Ingin melepas AKDR. Kalau boleh tahu, alasan Ibu ingin melepaskan AKDR itu apa, Bu? Ingin punya anak dokter. Oh, ingin melakukan program kehamilan. baik. Nah, setelah melakukan pelepasan AKDR ini, apakah Ibu sudah memiliki rencana KB nantinya? Sejauh ini belum terpikirkan sih dokter mau KB apa nanti. Oh, belum terpikirkan gitu. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu bagaimana proses dari pelepasan AKDR ini? Belum tahu dokter. Oh, belum tahu. Nah, jadi untuk proses pelepasan AKDR ini itu akan dilakukan dengan cara membuka area kewanitaan Ibu dan melakukan pencabutan AKDR yang sudah terpasang sebelumnya dengan menggunakan bantuan berbagai alat medis yang tentunya sudah sangat steril. Nah, selama proses pelepasan AKDR ini mungkin saja Ibu merasakan sedikit kurang nyaman. Namun Ibu tidak usah khawatir karena segala tindakan yang akan saya lakukan nantinya itu akan saya lakukan sesteril mungkin dan seterapi mungkin untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Selain itu, selama proses pelepasan AKDR ini, itu saya mohon Ibu untuk melepaskan pakaian-pakaian bawahnya. Namun Ibu tidak usah khawatir, karena selama pelepasan AKDR ini saya ditemani oleh perawat perempuan sebagai saksi dan juga asisten saya untuk melakukan tindakan ini. Dalam pelepasan AKDR ini juga akan dilakukan di ruangan yang tertutup sehingga privasinya sangat aman terjamin. Nah, untuk itu apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu terkait tindakan ini? Belum
belum ada sih dokter. Belum ada. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, silakan ibu ke kamar kecil terlebih dahulu untuk mengosongkan kandungan kemihnya. Nah, setelah ibu kencing, jangan lupa untuk membersihkan area kewanitaan ibu menggunakan sabun yang sesuai agar kesterilan terjadi. Silakan bu, sembari saya menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Terima kasih dokter. Baik dokter, saya sudah mengosongkan kandungan kemihnya dok. Oke, baik ibu bisa menyalakan pakaian bagian bawahnya dan berbaring di bed pemisahan. Baik dokter. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk tindakan pelepasan AKDR ini meliputi untuk alatnya itu ada spekulum, penjepit kasar dan juga klem aligator. Dan itu juga ada kapal steril, povidone iodine, handscoon, hand sanitizer dan juga lampu penerangan. Nah, sebelum saya melakukan tindakan pelepasan AKDR, di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu dengan melakukan tindakan cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Dan menggunakan handscoon steril. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan pelepasan AKDR yang sudah terpasang. Pertama-tama di sini saya akan melakukan pemeriksaan di manual terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat kelainan-kelainan di diafragma seperti ada yang menjelang atau perdarahan maupun nanah. Kita untuk mengetahui bagaimana bentuk, ukuran, serta arah dari uterus. Selain itu juga untuk mengetahui apakah benar AKDR-nya masih dalam posisi yang tepat. Dari sini saya akan melakukan misalnya manual. Tangan kiri saya membuka pulsa dan dua jari tangan saya masuk ke dalam vagina untuk melakukan perawakan. Nah, dari pemeriksaan manual yang saya lakukan, di sini saya tidak menemukan adanya benjolan, pendarahan ataupun nanah pada area vagina. Selain itu juga, di sini untuk ukuran dari uterus tidak mengalami kebesaran, bentuknya normal dan juga arahnya ada fleksi. Nah, di sini benang AKDR-nya masih terasa. Ini selanjutnya saya akan mulai melakukan pelepasan AKDR-nya dengan memasangkan spekulum. Melakukan pelepasan, di sini saya akan melakukan disinfeksi terlebih dahulu menggunakan kasa steril yang berisikan tidak boleh. Untuk alat yang sudah dipakai, direndam di dalam botol. Nah, di sini untuk terlihat, saya akan menarik AKDR terpasang dengan menjepit menggunakan klem aligator, lalu menariknya secara perlahan-lahan dan hati-hati. Ya, mungkin terasa sedikit sakit bu, ibu tahan dulu lagi, tarik secara perlahan-lahan agar semua minyak keluar dengan baik. Baik bu, di sini untuk AKDR-nya sudah keluar dengan utuh ibu. Baik, lalu kita rendam AKDR dan juga klem aligatornya di dalam klorin. Baik, sini untuk tindakan pelepasan AKDR sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melepaskan spekulumnya. Dan merendam dilakukan klorin. Baik, sini untuk tindakan pelepasan AKDR-nya sudah selesai. Baik, di sini untuk alat-alat yang telah digunakan selama tindakan pelepasan AKDR itu direndam di dalam larutan klorin 0,5%.
kurang lebih selama 10 menit untuk melakukan dekontaminasi. Dan itu juga di sini saya akan mencelupkan kedua tangan saya ke dalam larutan klorin dalam keadaan memakai sarung tangan dan melepaskannya dalam keadaan terbalik. Lalu melakukan tindakan cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Mematikan alat-alat yang tadi. Baik Ibu, di sini tindakan pelepasan AKDR sudah selesai. Dari hasil observasi yang saya lakukan selama kurang lebih 5 menit, di sini saya tidak menemukan terjadinya pendarahan setelah melakukan tindakan pelepasan AKDR. Oleh karena itu, Ibu bisa kembali mengenakan pakaian bagian bawahnya, lalu ke meja pemeriksaan depan untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan saya. Terima kasih. Silakan dipakai Ibu pakaiannya. Baik Ibu, di sini untuk tindakan pelepasan AKDR sudah selesai. Nah, apabila nantinya setelah melakukan tindakan pelepasan ini Ibu mengalami keluhan seperti terjadinya pendarahan atau rasa nyeri berlebih pada bagian perut atau bagian panggul, Ibu bisa segera kembali ke klinik ini atau ke tempat fasilitas layanan kesehatan terdekat dari rumah Ibu untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah Ibu paham? Paham dokter. Bisa diulangi penjelasan saya tadi? Bisa dokter, nanti kalau terjadi pendarahan atau rasa nyeri yang berlebih pada perut dan panggul, bisa segera konsultasi sama dokter atau ke tempat layanan kesehatan terdekat dari rumah saya dokter. Iya, benar sekali Ibu. Nah, apabila nantinya setelah Ibu melakukan program hamil, Ibu ingin mengenakan KB kembali, itu ada beberapa pilihan KB yang Ibu dapat pasang. Untuk jenis KB itu ada dua, yakni KB yang metodenya jangka panjang dan yang tidak jangka panjang. Nanti yang jangka panjang itu ada yang pertama, yakni AKDR yang seperti Ibu pasang sebelumnya, di mana AKDR sendiri itu adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Kelebihannya adalah dapat dilepas kapan saja, aman untuk menyusui dan dapat meminimalisir resiko terjadinya kanker. Namun tentu saja hal ini memiliki kekurangan. Kekurangannya tentu saja menimbulkan rasa nyeri ketika baru dipasang dan juga efektivitasnya tidak begitu besar. Nah, yang kedua itu adalah KB implan, di mana KB ini adalah KB yang dimasukkan ke dalam dengan atas itu bentuknya hormon. Nah, kelebihannya tentunya efektivitasnya sangat tinggi. Namun kekurangannya tentu saja ada. Ini tentunya menimbulkan rasa sakit ketika dipasang. Nah, lalu yang ketiga itu adalah sterilisasi dengan melakukan penutupan pada rahim ibu, di mana tentunya kelebihan dari sterilisasi ini bersifat permanen dan efektivitasnya sangat tinggi. Namun kekurangannya tentu saja hal ini tidak dapat dilepas untuk memasang KB-nya. Lalu untuk KB yang digunakan sehari-hari itu ada banyak Ibu, jenisnya itu ada kondom, KB suntik, dan juga alat kontrasepsi yang digunakan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait alat kontrasepsi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Sejauh ini belum ada pertanyaan dokter. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan. Di sini saya akan mengisi rekam medis terlebih dahulu terkait tindakan yang kita lakukan tadi. Baik, di sini karena sudah selesai tindakannya, saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersikap kooperatif. Terima kasih Bu. Terima kasih Selamat dokter. selalu.